Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Dengadi Podcast. Dan sore hari ini atau siang hari ini saya bersama Bung Abdi Latif. Wah, beliau adalah salah seorang videografer ya, atau sutradara dokumenter, pengelana dari satu situs ke situs lain di Indonesia ini ya. Bahkan beliau sudah sampai ke Thailand ya, saya dengar ya. Dan cukup lama ini saya janjian dengan beliau ini untuk berdiskusi, karena kita selalu percaya bahwa setiap orang punya pengalaman, punya atensi terhadap bidang yang dia geluti atau dia fokus di sana. Dan Saudara Abdi juga merupakan salah satu anak muda Mamuju yang sangat peduli dengan tenun ikat Sekomandi ya. Saya kira kita akan mulai dari situ dulu ya. Bagaimana Bung Abdi ini berkenalan dengan salah satu warisan budaya kita yang sudah lebih dari 400 tahun ya, di Kalumpang. Apa yang bisa diceritakan? Kenapa Anda jatuh cinta kepada Sekomandi? Gimana ceritanya? Iya, itu awalnya sekitar tahun berapa ya? 2012 atau 2013. Iya. Setelah kembali dari kuliah, saya kan kuliahnya di Bandung. Iya. 2008. Iya. Nah, di sana kan orang tanya itu, Mamuju itu di mana? Iya. Orang-orang Jawa. Selalu ada pertanyaan begitu kayak kita ya. Betul. Tahun itu ya. Untuk mencari tahu Mamuju itu kan masih sangat susah. Nah, pada akhirnya saya berinisiatif mulai menulis. Nah, itu cikal bakal Malabi.com. Iya betul. Teman-teman pernah buat Malabi.com tahun 2011. Itu dasar awalnya itu di situ. Iya. Untuk menulis tentang Mamuju itu sendiri. Iya. Secara umum Sulawesi Barat di situ-situ. Nah, dari sana sekitar tahun 2000 saya kembali ke Mamuju. Sama teman-teman bikin itu Malabi.com 2011. Berjalan. Nah, dari sana akhirnya muncul beberapa hal yang menarik. Salah satunya Sekomandi. Saya pernah lihat di salah satu pameran di Anjungan Mati Manakara itu ada kain Sekomandi. Itu kalau nggak salah yang Marilotong warna hitam. Nah, dari situ, dari corak yang macam saya langsung tertarik. Nah, sempat cerita dengan penenunnya juga yang saat itu di sana. Tanya prosesnya. Nah, akhirnya saya bilang, ini di mana, Bang? Kalau mau tahu ke Kalumpang. Betul. Akhirnya mungkin selang 2 tahun belum ada kesampaian. Nah, akhir puncaknya pada tahun 2014 kalau nggak salah ada event Tanah Lotong Memanggil. Betul ya. Inisiasi oleh Kak Maimin dan Pak Pendeta Calvin kalau nggak salah. Ada DKM di sana ya. Saya beberapa teman-teman bertiga 2 motor kami meluncur. Nah, akhirnya sampai di Talondo itu hari. Perjalanannya juga luar biasa, karena saat itu kalau menuju Kalumpang jalanan luar biasa. Itu motor itu di salah satu tempat karena banjir kan, motor harus diangkat. Gantian menunggangi. Warga-warga berinisiatif untuk mengangkat motor, mobil tidak bisa lewat. Itu 10 tahun lalu ya. 2014. Motor tidak bisa lewat, motor diangkat. Beberapa motor sudah lewat, akhirnya kami sampai ke Talondo. Nah, kebetulan saat itu event Tanah Lotong itu kan akhirnya sudah berjalan di Talondo, akan ikut cerita. Ada beberapa ada yang pakai Sekomandi juga. Nah, bertanya kepada orang, di mana? Dia bilang ternyata ada tenunan di sana. Akhirnya dibilang kalau mau cari ke Karataun. Itu lebih jauh lagi? Lebih jauh lagi, sekitar itu hari 3 jam. 3 jam kalau dari Talondo kita menuju ke Karataun. Saya dan teman akhirnya inisiatif jalan. Kami langsung 2 sore kalau nggak salah. Akhirnya betul ternyata di sana ada penemuan. Nah, sejak saat itu, maksudnya ada sentra produksi di situ? Ada memang sentra produksi. Memang kalau kita bicara tenun Sekomandi ya, tempatnya cuma di Karataun lama. Maksudnya Karataun lama itu yang dulunya desa Karataun, yang sekarang berkisar beberapa desa. Mekar gitu ya? Ada di desa Kondobulo, ada di desa Karataun sendiri di Batu Isi. Kemudian ada beberapa desa kayak di Seraun, di Salomaki, tapi agak jauh lagi. Tapi yang masif diproduksi itu di 2 desa itu, desa Karataun dan desa Kondobulo. Sejak saat itu ini mulai tertarik, tapi dalam tataran bahwa lebih ke saya literasi dan risetnya. Risetnya. Ya, saya mulai merekam motret
merekam aktivitas, merekam wawancara beberapa orang, dan sampai saat ini ya masih bahan-bahan itu masih ada untuk belum diolah secara penuh. Beberapa ada bahan yang terolah. Saya posting di kanal YouTube. Kemudian kita juga bikin beberapa film terkait Sekomandi, film fiksi. Salah satunya itu yang pernah juara di Blitar kalau nggak salah, ya Blitar. Festival Film Pemuda, itu film fiksi. Kemudian tahun 2000 itu bercerita tentang kain tenun itu ya. Iya. Tema dasarnya Sekomandi. Tapi ada cerita-cerita di dalam situ. Ada film dokumenter tahun 2019 kalau nggak salah. Sejak saat itu mulai intens betul ya. Intens betul-betul intens. Kadang saya 1 minggu tinggal, kadang tinggal sebulan di situ. Melihat dan mewawancara dengan para penenun dan lihat prosesnya itu. Apa yang menjadi apa respon masyarakat di sana setelah Abdi datang? Mungkin yang orangnya serius ini, gitu kan, membuat dokumentasi kan? Awalnya seperti biasa ya, ada ya seperti kebanyakan orang datang melihat. Iya betul. Tapi ketika pada satu waktu intens itu ya akhirnya berulang-ulang datang ke sana kan? Akhirnya jadi akrab. Saya malahan ada beberapa mama angkat ya di. Ada mama di atas ya? Iya. Kadang mereka datang, anak saya ini kayak gitu lah. Keakraban itu yang terbangun ya. Bisa lebih tahu dan lebih dekat tentang ini. Kalau punya ibu di sana kan berarti urusan turunan pewarisan itu lebih mudah gitu kan. Nah, saya dengar Abdi juga sudah membawa Sekomandi ini sampai ke Thailand ya. Di acara apa itu? Ya karena pada akhirnya proses saya lebih kepada dokumentasi dan lebih ke pengarsipan pengetahuan. Tapi dari sana juga karena intens itu akhirnya ada masalah utama. Bagaimana kain Sekomandi ini bisa terus tradisi terus berjalan. Masalah utama ini kan lebih ke pemasaran. Betul sekali. Nah, karena pemasaran ini adalah sangat utama karena ketika barang-barang yang ibu tenun ini selesai dan hanya tinggal di lemari dan tidak bisa dipasarkan, itu akan menjadi masalah yang mengakibatkan para ibu-ibu akhirnya malas untuk menenun. Betul. Nah, dari situ saya bagaimana cara jalannya untuk ini. Salah satunya pemasaran. Nah, akhirnya sekitar 5 tahun terakhir, dari pengalaman dari koneksi-koneksi yang saya dapat dari luar, akhirnya bertemu dengan beberapa orang, bertemu dengan beberapa komunitas, bertemu dengan kita sebut saja perusahaan yang memang bergerak di kain tenun untuk menjadi mitra. Nah itu yang terjadi. Nah akhirnya sampai pada saat itu, sampai pada momen saat ini ada beberapa mitra kita yang betul-betul ingin kain Sekomandi, termasuk ke Thailand itu. Thailand itu tahun 2022. Tahun 2022 kita bawa Sekomandi ke sana untuk dipasarkan, dan ternyata memang kalau dari seluruh kain Nusantara yang ada, dari Sabang sampai Merauke, memang Sekomandi ini menurut saya dari pengalaman saya, menurut beberapa orang yang pecinta kain sendiri, Sekomandi ini memang berada di atas tingkatan level ini. Grade-nya gitu ya? Grade-nya tingkat di atas. Harganya pun demikian. Kalau kain pecinta tenun dan lihat Sekomandi asli, itu mereka tidak nawar untuk membeli kain itu. Apa yang menjadi ciri dari Sekomandi sesungguhnya? Karena saya pernah berkunjung ke beberapa daerah dan saya lihat kok ada motif yang hampir sama. Apakah itu memang karena dia motif purba atau terlalu lama? Atau gimana ya? Ya bisa jadi ada memang beberapa motif yang dari pengalaman jalan saya, ada memang beberapa motif yang hampir sama di tenun Sekomandi. Misalnya di Mamasa ada beberapa motif, di Toraja juga, ada di Rongkong, di Dayak juga. Di Nusa Tenggara juga kayaknya. Nusa Tenggara ada beberapa, ada satu goresan motif yang mirip. Tapi itu satu motif saja, tetapi yang lain itu memang ada kekhasannya sendiri. Sekomandi ini khasnya dia kan abstrak, karena dia tenun ikat, kemudian motifnya abstrak. Kemudian penciri lainnya itu adalah ada semacam runcing di ujung, di beberapa sudut itu runcing. Terus dia memang abstrak. Nah, berbeda dengan beberapa tenun ikat lain di misalnya Nusa Tenggara. Kalau kita bicara tenun ikat, Nusa Tenggara tidak bisa dilupakan karena memang sangat banyak motif Nusa Tenggara itu. Ini perbedaannya mereka lebih banyak kepada makhluk.
Oh yang kan ada yang orang-orangan, ada yang ada kuda. Iya betul. Meski ada beberapa motif juga yang absen. Kemudian pencirinya adalah itu warna-warnanya. Warna sekumandi kan ada beberapa yang ada 4 yang salah. Putih, merah, biru ya. Biru dan hitam. Nah, kalau dia menggunakan bahan-bahan alam itu sangat gampang sekali terdeteksi bahwa ini kain sekumandi. Dan itu dari pengalaman kita bisa lihat bahwa yang mana kain yang benar-benar asli pewarna alam, dan mana kainnya sudah menggunakan warna sintetis. Ya, saya pernah ketemu dengan salah seorang pegiat budaya atau bahkan semacam dia pasukan di daerah Sulawesi Utara ya, kalau nggak salah di Minahasa itu. Karena saya memperhatikan pakaiannya yang sangat unik itu pasukan itu, ya ternyata dia di sekitar perutnya itu ada belitan kain. Dan dia mengatakan kepada saya bahwa ini dari kampung Bung Adi, dari apa itu? Ini dari Sekomandi nih. Wah, saya yang agak kok bisa ya mereka pakai ya? Berarti mungkin ada pertautannya memang ya sampai sana ya? Kayaknya saya harus, kalau itu saya belum dapat. Tapi memang di daerah Minahasa juga kan ada tenun. Iya. Tapi dari ceritanya kayaknya saya harus. Dia bilang ke saya ini Sekomandi. Kok bisa ya? Kayaknya saya harus dia menyebut Kalumpang, Sekomandi kan? Ya kayak ini menarik. Kayaknya. Karena kan 2 tahun terakhir kami dengan teman-teman ada ekspedisi tenun ya. Di Sulawesi sendiri sudah 3 kali. Nah, ekspedisi tenun ini adalah kita datang ke suatu tempat yang ada tenunnya, kemudian kita melakukan interaksi dengan tenun, riset, dokumentasi, menulis dan membantu untuk memasarkan. Nah, salah satu tempat yang sudah kita datangin Kalumpang sudah 3 kali kita kunjungi dengan teman-teman yang saya sebut tadi. Jaringan itu. Biasanya kami melakukan perjalanan itu seminggu 2 minggu untuk lakukan itu, dan di Sulawesi sendiri itu sudah 3 kali. Kebetulan untuk Sulawesi Tengah sampai Selatan udah, tinggal daerah ke bawah. Menarik. Betul. Ini menjadi bahan kita untuk riset selanjutnya menuju ke sana. Kemudian kalau dalam urusan video dokumenter atau videografer itu sudah sejauh mana yang dilakukan? Ya untuk kan memang basic awal saya kan Kak Adi juga tahu kan, jurnalis kan, menulis. Nah hanya pada suatu jalan saya memilih lebih kepada audiovisual. Itu jalan hidup memang Abdi ya. Dari satu jalan akhirnya memilih memang begitu orang juga mengatakan itu kepada saya bahwa seorang jurnalis wartawan itu pada titik tertentu dia akan sampai pada satu bidang tertentu yang mesti dia geluti. Ya mungkin alhamdulillah sama seperti saya kan, seperti itu. Dia memilih jalan tetap di jurnalistik, tetapi lebih kepada audiovisual. Audiovisual. Autodidak juga. Tapi pada akhirnya kita berjejaring berkoneksi tadi, akhirnya untuk jalur dokumenter, dan sampai saat ini untuk dokumenter sendiri kita sudah banyak sih melakukan membuat film dokumenter khusus ke Mamasa dan Kalumpang. Untuk Kalumpang sendiri kita sudah ada 2 film dokumenter tentang Sekumandi. Hanya memang pemutarannya tidak diputar secara luas saat ini, hanya di beberapa event kita putar itu. Tetapi untuk dokumentasi semacam vlog atau semacam video-video lainnya itu banyak bisa ditemukan di kanal YouTube. Karena saya bikin YouTube juga sejak tahun 2015 itu tentang Sekumandi banyak banget di sana. YouTube saya namanya Abdi Latif. Kalau misalnya kan ini kan titik awal kita kan berangkatnya dari seni tenun ikat Sekumandi. Bagaimana generasi muda di sana? Nah, kalau di Kalumpang sendiri karena ini kan seharusnya tumbuh dari mereka sesungguhnya. Agak memprihatinkan soal regenerasi. Kalau penenunnya misalnya kalau dirata-ratakan usia penenun itu 40 tahun ke atas. Yang sekarang ini Sekarang. Meski ada juga yang 30 tahunan hanya. Untuk sangat sedikit dan bisa dihitung. Terus generasi yang lebih muda lagi untuk kasus Kalumpang itu kayaknya rawan punah.
komponen. Iya. Karena tidak ada apa ya, kesadaran itu bukan kita menyalahkan juga, tetapi mungkin karena kurangnya sosialisasi untuk bagaimana pelestarian itu sendiri. Karena contoh di daerah-daerah lain dari pengalaman jalan 5 masa itu anak-anak SD masih menenun. Sudah mulai belajar menenun. Kemudian yang kedua, beberapa tempat Indonesia kayak di Nusa Tenggara Timur, di Lombok dan segala macamnya, itu anak-anak SD memang sejak sekolah, sejak muda sudah diajak dan mereka mau untuk itu. Nah, permasalahannya mungkin di daerah Kampung sendiri, Sekomandi, orang tuanya atau generasi tua sebenarnya mau saja untuk mewariskan itu. Hanya keinginan atau kesadaran dari anak-anak muda sendiri mungkin belum terpantik. Iya. Karena dia melihat masih banyak kan kesadaran untuk mulai. Kadang saya kalau kan banyak teman-teman juga atau seusia atau lebih muda, saya pancing. Saya mulai memasak, dikasih pancingan. Nah, akhirnya kadang ada yang masih diangkat tapi mungkin secara pikiran masih sudah diterima. Untuk memulai mungkin belum. Tapi saya masih percaya bahwa beberapa tahun ke depan dia masih bisa bertahan kan? Bisa bertahan. Iya. Kan kalau usia produktifnya sekarang masih 30 tahun atau 40 tahunan yang masih ada terlibat, itu masih akan panjang. Tapi kan yang kita butuhkan itu literasi sekomandinya kan. Tapi ini kan mesti di-endorse oleh pemerintah kan. Jangan sampai kita hanya selalu membanggakan sekomandi ini, tapi kita tidak peduli gitu. Kadang soal itu juga sekarang saya kritik. Saya kritik sih soal bagaimana pemerintah kita, entah kabupaten atau provinsi atau yang di bawahnya. Ini sekomandi ini selalu hanya dijadikan ikon saja. Ada tamu penyambutan sekomandi. Ada acara itu. Hampir tidak, nasibnya mungkin hampir sama dengan Sande nanti itu ya. Tidak sejalan dengan apa yang dilakukan untuk pelestarian itu tadi. Memang ada, hanya mungkin pertama kurang tepat sasaran. Kemudian yang kedua tidak ada keberlanjutan. Tidak ada keberlanjutan untuk pelestarian tadi. Jadi ada beberapa tahun sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya pemerintah bisa memberikan bantuan benang, memberikan bantuan alat tenun hanya setelah itu dia tidak ada pendampingan. Nah, masalahnya di situ. Kan mereka buat, tentu harus ada marketingnya kan. Siapa yang tanggung jawab di situ ya? Setelah ini mau jadi apa? Itu kan dari hulu ke hilir harus dipikirkan juga. Tapi saya lihat pegawai-pegawai kita di Mamuju misalnya banyak pakai motif-motif itu kan. Ya bersyukur juga. Tahun ini ini harus dikasih jempol juga untuk bupati untuk memberikan kebijakan soal pemakaian sekomandi di hari-hari tertentu. Nah, itu menarik juga. Tetapi bagi saya jangan tidak di situ saja, tidak boleh di situ saja. Harus ada perlakuan lagi selain daripada kebijakan itu. Harus ada kebijakan yang lebih berpihak kepada penenun. Ya kan ini kan sekomandi bukan sekedar hasil tenun, tapi ini warisan budaya besar yang harus dijaga. Mungkin perlu intervensi mengenai regulasi pelestarian, misalnya Perda misalnya untuk menjaga sekomandi. Ya itu salah satunya. Menarik juga itu salah satu perlakuan yang perlu didorong lah ya. Regulasi itu. Mungkin dalam bentuk Perda bisa. Atau lebih jauh lagi, entahlah bagaimana konektivitas antara pemerintah daerah dengan misalnya yang lebih di atasnya misalnya cagar budaya. Balik cagar budaya. Itu lebih kepada kementerian yang terkait. Itu lebih memberikan perlakuan sehingga terjadi perlindungan terhadap warisan benda ini. Apa yang bisa diceritakan? Saya juga pernah nonton YouTube-nya Abdi tuh yang naik perahu kemana itu, naik kapal layar. Bagaimana ceritanya tuh? Kok bisa Anda? Itu program apa itu ya? Jalur Rempa ya? Kalau nggak salah ya? Enggak. Itu tahun 2018. 2018 ada sampai legam betul itu saya itu. Karena tadi selalu di laut gitu ya. Karena selain videografer, secara dokumenter pengalaman. Iya. Ini pengalaman. Suka jalan kan memang dari dulu. Iya. 2018 kalau nggak salah ya. 2018 ada program yang dilakukan oleh teman-teman di Makassar. Itu
salah satu yayasan bekerja sama dengan beberapa komunitas lain. Komunitas. Namanya Yayasan Makassar sekali ya. Dengan Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia. Iya. Saat itu hari ketuanya masih Kak Fika Sulfikar. Iya. Bikin program untuk ini keliling Indonesia pakai pinisi. Oh itu heroik sekali saya lihat itu ya. Kita pakai pinisi itu kapal motor layar KLM, kayak kapal layar motor KLM. Iya. Dia pakai mesin tapi ada layar. Ada layar. Kapal kayu yang dibuat di Makassar. Iya. Yang di Bulukumba ya. Di Makassar. Oh di Makassar. Memang niatnya mereka membuat kapal di Makassar. Jadi tukangnya dibawa ke Makassar, sekitar Rotterdam kalau tidak salah dia. Iya. 2 tahun jadi. Nah, ada keinginan untuk melayarkan kapal itu keliling Indonesia. Nah ini buka volunteer ya. Iya. Saya daftar. Apa yang bisa diperoleh dari? Kebetulan mereka butuh ini kan dokumentator. Kebetulan saya merasa bisa, oke. Saya ikut dan. Apa yang bisa diceritakan dari satu titik itu? Siapa tahu ada yang mau ikut jadi pengenalan. Ya, itu kan perjalanan. Memang perencanaannya keliling Indonesia, tetapi pada akhirnya dia hanya sampai di Indonesia Timur saja. Iya. Dia start dari Makassar, keliling Sulawesi, sampai ke Halmahera, Ternate, Tidore, Raja Ampat, Papua Barat, terus ke Pulau Seram, sampai ke Banda Neira, pulau-pulau di sekitar Pulau Kei, di Somblaki, ke Pulau Tanimbar, pulau-pulau perbatasan di bawah. Ya, pasti singgah di Banda juga gitu. Singgah. Oh iya itu. Sudah plot benar itu. Alor kebetulan saat itu kan biasanya kalau kita singgah itu paling 2-3 hari. Iya. Kebetulan di Banda lagi ada masalah di kapal, akhirnya kita singgah 1 minggu. Bersyukur juga bisa singgah. Iya, lama. Flores sebagai Makassar. Apa yang bisa diambil bahwa memang wacana soal negara maritim ini sebenarnya tidak perlu wacana lagi karena memang sudah itu. Saya dari dulu begitu kan. Dari dulu itu hanya bagaimana pemerintah meramu soal kebijakan yang berpihak kepada kalau maritim itu. Iya. Kan paradigma yang harus diubah itu adalah bahwa laut itu sesungguhnya tidak memisahkan. Justru dia yang mempersatukan antar pulau kan gitu. Dan Abdi sudah membuktikan itu kan? Betul. Nah, ya ada lagi satu pelajaran bahwa kita kan saat ini bahkan semua generasi kita tahu bahwa ke negara maritim kita kuat di laut dan sebagainya, stories. Tetapi ketika saya melakukan perjalanan itu, yang pertama mereka tanya adalah apakah tidak mabuk? Maksudnya paradigma tentang laut kita itu secara tidak langsung itu dibantah sendiri oleh kita sendiri bahwa memang kita sudah jauh dari laut. Sudah jauh dari laut dan itu sudah terlihat bukan hanya generasi sebelumnya tahu. Pertanyaan pertama yang ditanya kalau mau menyeberang tidak mampu, tidak terbang. Berarti secara tidak langsung memang paradigma kita tentang laut itu padahal sudah berubah. Cucu pelaut kan? Masih cucu pelaut. Jadi teman-teman sekalian dengadi bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan perjalanan yang dilakukan tamu kita ini luar biasa sesungguhnya karena saya menonton beberapa kontennya kan dan saya membayangkan karena di usia saya yang mungkin pada saat yang sama Abdi itu saya tidak bisa melakukan itu ya karena masih di daratan saja kan. Nah walaupun saya juga suka karena kemarin kita dari IKN juga naik peri kan tapi kan tidak secanggih pinisi itu kan. Nah sekarang apa yang kira-kira Abdi ingin sampaikan ke generasi di Sulawesi Barat karena kita ini kan sesungguhnya Sulawesi Barat itu kan kepulauan sesungguhnya ya. Karena menurut catatan teman-teman seperti Ridwan bahwa Jazirah Mandar yang panjang ini Sulawesi Barat itu ada 42 pulau-pulau kan. Apa yang bisa diekspresiasi oleh Abdi? Ya ini memang kita harus
mengubah pemain generasi muda kita. Saya suka itu ya. Memang harus ekstrim kayaknya perubahannya bang. Maksudnya kalau jangan agraris terus ya. Jangan agraris terus. Iya. Contoh tadi kayak misalnya anggap saja saya ke Pulau Karampuang misalnya ya. Iya. Itu pasti dalam benak sebelum berangkat itu mabung dah. Laut, cuaca bagus. Padahal kan Karampuang itu dekat sekali itu cuma Nah itu yang harus kita ubah. Nah memang cara yang mengubah yang paling cepat kayaknya harus dari bawah. Nah berangkat dari pengalaman ekspedisi tadi. Kebetulan ada beberapa orang ekspedisi yang expert. Salah satunya itu namanya kapten kita Arya Gusuma. Dia kapten yang pernah melayarkan kapal pinisi Nusantara ke Kanada. Pada tahun 86. Beliau sudah almarhum 2 tahun lalu meninggal setelah kami ekspedisi meninggal. Dan banyak pesan yang disampaikan kepada kita tentang misalnya lebih ke ada keinginan beliau soal generasi muda bagaimana kembali ke laut. Nah, mungkin kalau memang pemerintah belum sanggup melakukan itu, kayaknya komunitas-komunitas muda, inisiatif-inisiatif muda bisa melakukan itu. Dan alhamdulillah kita ada keribuan, beberapa komunitas juga. Maksudnya masih ada semangat untuk meneruskan itu. Apinya masih menyala ya? Apinya masih menyala. Ini sayang sekali kalau di generasi muda ini tidak. Saya dalam ingatan saya, dalam benak saya, dalam pikiran saya, dalam keinginan saya ada sekolah laut. Entahkah itu inisiasi independen boleh. Atau kita membuat ekspedisi khusus di wilayah Sulbar dulu kan? Kan banyak pulau-pulau kita kan, 40 pulau lebih. Sandek misalnya. Dari atau ada replika Bakgo Padewaka di sekitar Suli saja dulu untuk melatih anak muda gitu ya. Untuk setidaknya dia sebelum cinta harus kenal dulu kan. Iya betul. Sebelum kita mencinta harus kenal dulu. Sebelum mengenal ya harus lihat dulu. Nah, caranya kita lihat dulu. Jangan sampai kita baru rencanakan sudah mau makan antimo kan. Mabuk laut itu kan. Memang kalau laut itu ya. Bahkan pelot senior juga akan mabuk kalau dalam keadaan tertentu. Oh gitu ya. Hanya membiasakan itu tadi. Membiasakan. Saya ada keinginan ada sekolah laut. Iya. Sekolah laut. Karena begini bang, di negara-negara macam saya tidak bilang kita ketinggalan ya. Secara pengetahuan laut kita tidak bisa dibantah, itu nenek moyang kita hebat. Namun secara pengembangan pengetahuan. Yang saya temui di dalam perjalanan itu, kan kami sering ketemu dengan kapal-kapal dari luar itu, kapal-kapal kapal yah itu yang kecil, mereka keliling dunia loh pakai itu. Maksudnya saya tidak membantah bahwa pengetahuan nenek moyang kita, pengetahuan yang diturunkan ke kita itu tentang laut itu hebat. Tetapi fakta sekarang bahwa yang melakukan keliling dunia dengan menggunakan media laut sebagai ininya, itu orang-orang dari luar. Atau apakah di Abdi ini berpikir pemerintah provinsi untuk tetap melekatkan warisan maritim kita yang kuat itu, perlu ada ekspedisi Nusantara saja dulu kan, tapi dengan kapal kita sendiri. Itu menarik. Bisa itu. Itu bisa sekali. Bisa dilakukan itu. Nanti saya ikut. Apakah mereka mau atau tidak itu? Gitu ya. Kan itu menjadi duta pariwisata, duta kebudayaan. Duta-dutaan itu menurut saya. Duta-dutaan yang ada selama ini yang dibuat. Kenapa kalau kasih ikut saja program yang misalnya berlayar? Iya, itu yang saya maksud ya. Kan? Jadi bukan lagi hanya sekadar seremonial di atas panggung. Kita ke laut gitu kan. Nah ini kan menarik nih idenya Bung Abdi ini. Apa pesannya kepada calon gubernur tentang ini betul ini? Ya kan ini teman-teman di Dengadi, kami lagi ngobrol di sini nih di Nosami Coffee ya, yang melayani Anda setiap hari. Ya di tempat lain ini di KPU provinsi lagi ada pengundian nomor urut calon gubernur ya. Bung Abdi ini adalah salah satu figur muda ya, selain beberapa yang kita sebutkan tadi yang membuktikan bahwa kita sebenarnya bisa lebih berjauh berkembang kalau kita memperhatikan laut. Iya, satu lagi bang, saya lupa.
karena kita bicara konteks Sulawesi Barat ya, Mandar, laut, dan semuanya. Waktu ekspedisi itu, memang cerita kawan-kawan kru ini, Laut Mandar itu, dan kru-kru yang ada di kapal itu adalah orang Mandar memang. Oh gitu, orang dari kokinya, navigatornya. Navigator ya. Terus yang lain pernah belajar di Mandar. Ada gurunya yang ngajar dia ini, guru pertamanya Mandar. Sawinya gitu deh. Sawinya memang orang Mandar. Jadi saya berpikir bahwa memang secara maksudnya pengetahuan histori dan segala macam itu orang tidak perlu dibantah soal itu bahwa Mandar tahu. Jadi apa pesannya ke calon-calon gubernur ya tentang dunia laut kita ini? Iya. Biar laut bisa bercerita ya. Saya belum mendengar visi dan misi terkait laut kita. Wah, menarik itu. Kenapa ini menarik, Bang? Karena di depan kita kan ada Alki kan? Iya, Alki betul. 2. Selat Makassar ya. Indonesia kan, Selat Makassar Tuan. Iya. Kemudian rencana IKN kan di depan. Iya. Nah, itu berhubungan strategis sekali itu. Nah, bagaimana pemerintah Sulawesi Barat ke depan mengambil peran terkait dua penghubung emas di depan ini. Kenapa penghubung emas? Karena Alki ini kan jalur. Iya, betul. Jalur perdagangan dan segala macamnya digunakan. Bagaimana menjadikan laut ini sebagai media itu tadi untuk pemajuan Sulawesi Barat. Nah, kita belum mendengar ada kandidat yang berbicara soal maritim. Mungkin belum karena baru cabut nomor ya. Semua dipikirkan soal itu. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, para calon gubernur, ini adalah salah satu suara anak muda yang mesti Anda dengar ya. Bahwa kalau kita melirik ke belakang, kenapa misalnya pendahulu kita, leluhur kita itu sangat maju? Karena mereka memang lebih memperhatikan lautan. Ketika Raja Todilale itu kembali dari Makassar, dia kan memindahkan pusat pemerintahannya di Napo yang secara agraris itu dipindahkan ke pinggir pantai kan, di Barua itu ya, dekat Karama kan. Itu menunjukkan bahwa masa depan Sulbar ini kan ada di laut kan. Karena begini, saya semalam mendengar dari Prof. Basir Hasanuddin dari cerita Pak Habibie, Presiden. Bahwa ternyata itu laut kita itu dinikmati sekali oleh kapal-kapal asing. Dia masalahnya. Untuk mengambil ikan. Sementara nelayan-nelayan kita hanya dengan kapal-kapal kecil. Ya. Jadi saya kira itu penting memang. Ini salah satu poin yang perlu dicatat oleh bapak-bapak yang akan menjadi pemimpin di daerah kita ya. Nah, kita kembali ke daratan kembali. Ke daratan ya. Ke Sikomandi itu ya. Pesan apa yang mau disampaikan? Jadi Sikomandi ini kan sekarang ya kalau bilang emas. Emas. Harta secara pengetahuan, secara ekonomis bisa juga menjadi pemantik masyarakat yang berada di wilayah itu terus bertahan melalui Sikomandi itu. Memang selama ini ada, kalau dibilang ada bantuan, ya kita tidak sangkal itu. Hanya menurut saya itu belum maksimal. Nah, bagaimana caranya agar dukungan-dukungan terhadap peneliti ini itu bisa lebih maksimal. Itu saja. Artinya lebih maksimal, mengambil kebijakan seharusnya melakukan pendampingan penuh terhadap pelestarian komunikasi Sikomandi itu tadi. Sampai mencari pasar gitu ya. Sampai mencari pasar. Artinya pendampingan penuh, jangan hanya misalnya dikasih bantuan benang, jangan sampai di situ saja. Setelah dikasih benang, misalnya bantuan benang, jadi mau diapakan? Mau dibawa kemana? Terus dan itu harus terus berlanjut. Tidak bisa hanya satu kali, kan ya mungkin bukan cuma hanya di Sikomandi ya, tetapi mungkin di semua lini bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dalam bentuk bansos atau dalam bentuk apapun yang dibentukkan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Satu kelemahan utamanya adalah tidak ada pendampingan. Dia tidak sustainable gitu ya? Tidak sustainable. Tidak ada sustainable-nya karena dikasih bantuan dilepas. Bisa dikasih bantuan ke kelompok tani misalnya, atau misalnya dikasih kelompok nelayan misalnya, hanya dikasih kok. Setelah itu dia tidak dikontrol apakah ini berjalan. Nunggu tahun depan lagi. Nunggu proposal tahun depan lagi. Gitu. Padahal kalau sebenarnya itu
itu bisa dikontrol dengan bagus, tentu perputaran ekonomi di bawah juga akan berjalan secara maksimal. Dan setelah mereka bisa mandiri ya cari tempat lain lagi. Betul. Kita hanya butuh kemandirian itu tadi. Kemandirian. Tapi saya menggaris bawah itu kemandirian. Kemandirian. Mereka tidak akan bisa mandiri juga kalau selalu disuap. Tanpa dikasih jalan, oh begini caranya. Ya. Ya, jadi Sekomandi itu tidak hanya cukup menjadi ikon, kemudian sumber-sumber penelitian, tapi dia memang perlu marketing yang bagus. Dia perlu di drive lebih maju lagi ya, dan ini termasuk bagi kekayaan lokal kita yang lain ya. Karena Sekomandi ini kan dikenal lebih banyak di Mamuju, terus ada di Mamasa juga kan, ada Sambu di sana. Lalu di daerah Polewali Mandar, Majene itu ada Sabe. Ya. Bayangkan itu, kita memiliki 3 kekayaan yang luar biasa itu mengenai tenun dan di Sulawesi Barat ini terkait tenun itu dia memiliki lengkap. Misalnya lengkap dari secara teknik. Tenun ikat ada nanti. Terus teknik songket, terus teknik saka ada di mana? Mandar dan di Mamasa. Terus ada lagi satu namanya teknik kartu, teknik palawa itu ada di Mamasa. Jadi teknik-teknik tenun yang ada di Nusantara ini lengkap secara keseluruhan ada di Sulawesi Barat. Secara umum di Sulawesi lengkap, secara keseluruhan di Sulawesi Barat. Karena kalau di daerah-daerah lain ini paling kayak misalnya di Sumatera orang tahu ya songket saja. Saya kalau di Flores ikato di luar daerah ikato. Tapi di Sulawesi ini yang dari hasil perjalanan kami ternyata memang lengkap. Di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Karena ada tenun ikatnya, ada songkitnya, ada tenun kartu. Jadi secara teknik itu luar biasa ya. Dan pengetahuan ternyata sudah lama. Iya, pewarisannya kan sudah lama. Kan kalau kita membaca sejarah Sekomandi itu kan dia dituliskan sudah hampir 500 tahun. 400 tahun lebih. Lalu seperti Sabe, Sutra Mandar itu kan dia itu menjadi komoditas perdagangan sejak ratusan tahun lalu. Dan ya panjang lah ceritanya kalau itu mau dibahas secara ini. Nah, sebagai jurnalis muda, ya kan begini, profesi ini kan tidak begitu digandrungi. Tapi kalau orang memahami apa peran yang diemban oleh seorang jurnalis, seorang wartawan yang memiliki pengalaman panjang seperti Bung Abdi ini kan itu luar biasa. Ya. Semoga apa yang diceritakan ini kan perjalanan, karena kalau semua perjalanannya Bung Abdi ini dihitung dalam pendekatan anggaran pemerintah, pegawai misalnya, itu tidak mungkin itu diberikan kan. Tapi berarti Anda lebih kaya dalam pengalamannya. Kemudian kalau menghitung berbulan-bulan di laut itu kan tidak mungkin itu ya. Nah, berarti ada kekhasan dari pilihan Bung Abdi ini sebagai wartawan atau jurnalis muda. Nah, sekarang bagaimana Anda mengajar minat ini? Karena wartawan yang ideal itu, yang baik itu sesungguhnya tidak hanya sekedar melaporkan karya jurnalistik, tapi ada hal lain yang mereka masuki yang mungkin orang lain tidak masuk di situ ya. Ada bidang-bidang tertentu dan itu terbukti kan. Tidak usah lah disebut siapa-siapa ya, tapi ya kan ada Ridwan yang di sektor maritim atau Sande itu, ada Abdi ya. Kalau saya sih konsennya di bidang menulis ya, dan itu kan dikerjakan oleh kelompok jurnalis gitu kan, yang bebas dari anggaran gitu kan. Apa yang Anda mau sampaikan ke generasi muda? Jadi kan soal jurnalis ini sebenarnya kalau lihat kebiasaan media sosial ya. Iya. Sepertinya ya. Ada keinginan setiap orang untuk menjadi penyampai. Ada info-info, artinya ada keinginan orang untuk menyampaikan. Ya. Memberi pesan kepada halayak ramai. Dan paling cepat. Merasa paling cepat ya. Artinya memang ada keinginan orang untuk cenderung ke sana. Iya, betul. Ada tulisan. Berarti ada bakat. Ada bakat itu. Kan jurnalis kan itu kan, Pak? Iya. Kan bagi saya jurnalis itu berarti kita menyampaikan pesan untuk masa depan. Peninggalan-peninggalan yang kita jejak kita, entah dalam bentuk tulisan, untuk peradaban. buku, untuk peradaban. Untuk peradaban
untuk masa depan. Nah, karena sebenarnya anak-anak muda kita sekarang ada cenderung ke sana itu untuk diri ke sana. Nah, kalau memang serius mau ke sana, ya kenapa enggak? Oh gitu ya? Enggak diseriusin. Nah, tetapi bagi saya, silakan tag Abdi gitu. menulis, membuat film, atau segala rupanya jurnalistik itu, yang lebih penting adalah, kalau saya ya Bang, selain kita hanya menulis kejadian tok, kita harus akrab dan dekat dengan objek yang akan kita buatkan, tulisan kah, film kah. Karena dengan dekat kita lebih tahu ternyata ada nilai yang mungkin orang tidak dapat, mungkin orang tidak bisa sampaikan melalui saya, tapi karena kita sudah sangat dekat itu, langsung akhirnya pesan itu bisa tersampaikan dengan. Apakah ini berarti bahwa Abdi ini sesungguhnya tidak suka di zona yang nyaman gitu, yang pengerjaan rutin seperti itu, tapi selalu sukanya pekerjaan sehari-hari yang dilakukan berulang bagi saya. Gitu ya? Kayaknya bukan pilihan hidup. Jadi kemana-mana gitu ya? Harus suasana baru, didapati teman baru. Karena setiap orang kan punya cerita. Betul. Setiap orang punya cerita. Petani di Thailand saja, kalau kita tinggal di rumahnya sebulan 2 bulan banyak cerita itu. Hanya selama ini kan kita tidak dieksplor gitu kan? Kita memilih-milih cerita mana yang akan diangkat. Iya kan? Tapi bagi saya semua orang menjadi pemeran utama. Betul sekali. Terhadap kehidupannya dia. Betul sekali. Semua orang menjadi pemeran utama dalam kehidupannya dia. Itu garis bawah ya? Iya, garis bawah. Ya, oke. Makasih banyak Abdi sudah ngobrol dengan saya, dan seperti yang dikatakan tadi bahwa setiap orang punya cerita, dan itu memang yang benar. Dalam setiap cerita, setiap orang adalah aktor, ya, yang menulis sendiri skenarionya kan. Jadi terima kasih atas atensi Anda menonton kami, mendengarkan kami, dan pilihan hidup beliau sebagai pengelana backpacker, ya, saya kira ini salah satu backpacker dari Sulawesi Barat. Ya ini doakan saja Bang, apa? Saya lagi menulis juga ini, tapi sudah lama belum selesai. Iya. Beberapa catatan. Berarti halamnya belum selesai kan? Belum selesai. Iya. Masih banyak. Iya. Ada beberapa hal yang mungkin dalam waktu dekat semoga bisa. Oke, thank you. Bisa dilihat. Iya, karena perjalanan panjang itu, etape-etape yang luar biasa itu mesti ditulis ya, biar orang bisa baca nanti. Ya, oke, terima kasih ya sudah hadir di Ngadi kali ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu memberi nilai kesan mendalam kepada Anda sebagai penonton, dan semoga percakapan kami ini, ya, cerita-cerita yang kami dialogkan tadi itu bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah tentu saja. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.